Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam penyakit dalam diri kita yang paling berat untuk kita berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, cinta dunia, lupa akhirat. Dunia diambil dari kata adna, rendah, hina, diinjak tapak kaki. Mengagung-agungkan dunia yang sifatnya sementara, rasanya tidak ada kerjaan. Mengistimewakan dunia sehingga lupa akhirat, menjadikan manusia yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia sifatnya sementara dan tidak ada yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membuktikan berapa banyak saudara kita yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kebesaran, dasi, jas, celana, sepatu, tidak ada yang dibawa, semuanya tinggal. Yang dibawa menghadap Allah hanyalah 3 helai kain tipis berwarna putih, tidak berjahit dan tidak berkocek. Apa maknanya? Dunia ditinggalkan, dunia tidak ada yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan dunia yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita untuk menyikapi hidup di atas dunia. Jangan sampai kita terlena, terbuai dengan kenikmatan dunia yang sementara sehingga lupa dengan kehidupan yang panjang, kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Mau jadi ASN, silahkan jadi ASN yang ingat akhirat. Mau jadi tentara, silahkan jadi tentara yang ingat akhirat. Mau jadi polisi, silahkan menjadi polisi yang ingat akhirat. Mau jadi pengusaha, silahkan menjadi pengusaha yang ingat akhirat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan beramallah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi, seolah-olah kita akan segera wafat, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kebesaran, kekuasaan, jabatan, uang yang banyak, harta yang melimpah,
mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, itu semua akan menjadi kenangan, tidak akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan di dunia ini kata Allah melainkan hanya penipuan. Ditipu manusia dengan dunia, ditipu manusia dengan harta, ditipu manusia dengan aktivitas yang melalaikan dari akhirat, sehingga ketika dia wafat menghadap Allah tidak ada bekal sedikit pun yang akan menyelamatkan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang untuk kita mencari dunia, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Apa kata Allah? Hei hambaku, silahkan engkau kejar dunia, jangan lupa akhirat. Silahkan kebahagiaanmu cari hidup di dunia, membuat keturunan yang banyak, silahkan. Mau membuat kehidupan yang istimewa, yang indah, silahkan. Tapi jangan lupa akhirat, karena akhirat itulah tempat tujuan hidup sebenarnya yang akan kita tuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kita hidup di dunia, sebentar saja kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dulu dunia ini pernah dihuni oleh orang yang hebat, Fir'aun, hebat, berkuasa 400 tahun, tapi dia lupa kepada penciptanya. Bahkan dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan yang tinggi, kata Fir'aun. Kemana dia sekarang? Ditelan zaman menjadi penghuni neraka jahanam. Maka kita silahkan mencari dunia, tapi jangan lupa dengan kehidupan akhirat yang benar-benar kehidupan akan kita jumpai. Ada kehidupan alam barzah, ada kehidupan yang akan membuat kita kekal, tidak ada lagi kematian. Kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama penyakit yang berat dalam diri kita yang harus kita berhati-hati hidup di atas muka bumi Allah. Cinta dunia, lupa akhirat. Penyakit yang kedua, cinta kehidupan, lupa dengan kematian. Cinta kehidupan, lupa dengan kematian. Jadikan mati adalah nasihat terbesar dalam kehidupan kita. Jadikan kematian adalah selalu di depan mata kita. Karena kalau kita ingat mati, kita tidak akan curang dalam timbangan saat kita berusaha, beraktivitas. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu, maka dia tidak diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingat mati, maka dia akan sujud, menikmati sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terasa nikmat sujudnya karena dia menghadap yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Bekas-bekas sujudnya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Kata Rasulullah, banyak-banyaklah kita mengingat mati, banyak-banyaklah kita mengingat pemutus kenikmatan. Apapun yang kau cintai hidup di atas dunia, ketika mati itu tiba, ketika mati itu sudah datang merenggut nyawa seseorang, istri yang cantik tinggal, anak yang ganteng menjadi buayan hati tinggal, semua akan ikut ke parkiran. Mobil yang mewah ikut ke parkiran. Tetangga, handai tolan, kerabat, sahabat sekantor akan ikut. Tapi adakah yang ikut ke alam barzah, ke alam kuburan? Tidak. Yarji'usnani, yang dua itu akan pulang. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya satu, amal soleh. Salat Jumat berjamaah, mendengarkan khutbah Jumat, membaca Al-Quran di tengah sela-sela sibuk bekerja, salat duha sebelum berangkat bekerja, di sepertiga malam bangun salat tahajud. Itulah
yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hembusan nafas dari pagi sampai ke malam, berjumpa lagi sampai malam lagi, itu sebenarnya kehidupan kita makin hari makin berkurang. Beruntunglah manusia yang siang dan malamnya mengingat Allah, mengingat kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang berpunya jiwa, yang punya nafas, pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati yang seperti apa yang kita inginkan, mati seperti apa yang kita harapkan. Banyak di antara orang-orang yang menghendaki hidup nyaman, tapi lupa dia untuk mati yang nyaman. Oleh karena itu, persiapkan bekal kita untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, kehidupan alam barzah, kehidupan alam akhirat. Maka kalau orang itu ingat kematian, maka dia semangat ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat dia untuk sujud menghadap Allah. Semangat dia untuk beramal soleh. Karena dia tahu, karena dia yakin, dia sadar, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mendengarkan cerita tentang akhirat. Apakah kita akan tertidur? Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Apakah kita akan tertawa? Apakah kita akan menganggap akhirat itu opini? Apakah kita akan menganggap akhirat itu masih lama? Dulu ada manusia hidup bersama Rasulullah, namanya Asi bin Wa'il. Ketika Rasulullah berdakwah, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang masyarakat Mekah, berimanlah kepada Allah. Akan datang hari kiamat, nanti engkau akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar demikian, Asi bin Wa'il pulang ke rumahnya. Dia mengambil pacul, mengambil cangkul. Apa yang dilakukan? Dicangkul kuburan yang tua, dibawa tengkorak itu di hadapan Rasulullah. Ayuhi rabbuka hazal yuzam Muhammad, hei Muhammad, sanggupkah Tuhanmu Muhammad menghidupkan tulang belulang yang sudah kering, yang sudah hancur ini Muhammad? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar cerita tentang akhirat, makin bertambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit yang kedua, cinta kehidupan, lupa dengan kematian. Penyakit yang ketiga, cinta harta, lupa bersedekah. Harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap titipan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Segala nikmat yang kau makan, yang kau pakai, nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kalau bersedekah tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi. Sebenarnya dia sedang menabung untuk akhiratnya. Harta yang dikeluarkan 5.000, 10.000 masuk ke kotak infak, kotak amal, itu nanti akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya apa tujuan dari harta yang kita keluarkan itu? Tujuan dari harta yang kita keluarkan adalah untuk memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena api neraka tidak akan padam kecuali dengan sedekah yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma akalta fa'ablaita, yang kau makan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'ablaita, yang kau sedekahkan itulah nanti akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in tahtadil lisadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sedekahnya. Beruntunglah orang yang sampai sedekah itu ke tangan anak yatim, ke panti jompo orang miskin. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata Allah, beragama tapi dianggap mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang benci kepada yatim, tidak cinta kepada yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memberikan bantuan kepada orang miskin, tidak memberikan makan kepada orang miskin, dianggap dia mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ma naqasat shadaqatum min mal. Orang yang bersedekah sebenarnya hartanya tidak kurang. Dia menabung untuk akhiratnya supaya sedekah itu nanti memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.